Pengembangan pembelajaran yang bermoral dan beretika. Etika dan moral dalam pembelajaran. Ada hubungan antara otoritas, kekuasaan, dan moralitas, dan secara khusus untuk menyarankan bagaimana hubungan ini bermain di tingkat mikro interaksi kelas. Kekhawatiran ini didasarkan pada serangkaian asumsi dasar yang diambil dari literatur penelitian yang lebih luas, dari apa yang diyakini sebagai kesepakatan umum di antara para ahli bahwa mengajar itu sendiri melibatkan tindakan moral. Guru adalah agen moral dan pendidikan secara keseluruhan, dan dengan demikian ruang kelas interaksi secara khusus, secara fundamental dan tak terelakkan bermoral alam. Otoritas guru berada dalam dua pengertian, menjadi otoritas dalam ruang kelas dan berada dalam otoritas itu sendiri. Yang pertama mengacu pada kemampuan guru untuk mengarahkan tindakan di dalam kelas, yang terakhir untuk statusnya sebagai pemilik dan pengirim bentuk-bentuk yang disetujui pengetahuan. Moralitas menurut Beasley dan Johnston 2001 merupakan himpunan keyakinan akan pemahaman seseorang yang bersifat evaluatif, yaitu yang membedakan apakah sadar atau tidak sadar antara apa yang benar dan salah, baik dan buruk, menggunakan konsep pedagogik Bernstein. Wacana instruksional dan regulatif. Wacana instruksional yang tertanam dalam wacana regulatif bahwa guru mau tidak mau menggunakan otoritasnya untuk tujuan tertentu, mengatur hubungan kekuasaan, dan untuk tujuan moral. Karena guru adalah keduanya, seorang agen politik dan moral di dalam kelas. Bahkan selalu ada ketegangan antara kekuasaan dan moralitas. Dimensi moral pengetahuan guru adalah membandingkan pengasuhan dan apa yang harus ibu ketahui saat mengasuh anaknya mengajar dan apa yang harus diketahui guru saat merawat siswa mereka. Elbaz 1992 berpendapat bahwa mengajar adalah memperhatikan pelestarian, pertumbuhan, dan pembentukan anak yang dapat diterima. Tiap tanggung jawab ini membawa serta klaim atau kebutuhan untuk mengetahui dan mengetahui lebih banyak tentang anak-anak dan bagaimana mereka belajar serta tumbuh, budaya, etika, serta konten kurikulernya. Pengetahuan semacam ini mempresentasikan filosofi pribadi seorang guru, termasuk bagaimana guru berpikir tentang anak, mengajar, dan belajar. Menurut Elbaz adalah dasar dari praktek mengajar, landasan apa yang guru lakukan saat mengajar. Pengetahuan seperti ini membantu mendefinisikan komitmen moral guru untuk peduli. Berdasarkan asumsi bahwa ada moral dan konflik etika dalam profesi guru, ada masalah etika, dilema dan konflik sebagai guru itu sendiri mengalami dan menggambarkannya. Yang harus menjadi perhatian adalah konflik etika profesional apa yang dialami dan ditangani guru dalam pekerjaan mereka. Ciri-ciri konflik ini adalah perbedaan norma yang bertentangan, situasi terjadinya konflik, kondisi spesifik munculnya konflik. Pada dasarnya, usaha moral, sifat, dan kualitas hubungan guru dan siswa secara virtual menjelaskan bahwa semua guru melakukannya, termasuk bagaimana mereka mengatur dan menyajikan pelajaran. Bagaimana seorang guru peduli kepada siswa dianggap yang paling penting dari semua urusan profesional. Yang diperhatikan adalah etika merupakan inti dari disiplin ilmu guru, bahwa mengetahui suatu disiplin bukan hanya masalah pencapaian kognitif tetapi pencapaian etis. Mengajar adalah untuk menanamkan bahwa di dunia ini ada ketidakpastian dan ada pilihan yang sulit di mana apa yang dilakukan guru dan bagaimana menurut guru tersebut syarat akan moral. Konflik etika dan moral yang dihadapi guru dan bagaimana mereka berpikir tentang mereka itu sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Konflik antar nilai, norma, dan keyakinan meresapi pengajaran. Beberapa
berasal dari cara di mana pengajaran disusun dan bagaimana otoritas dipahami dan diberlakukan dan dalam minat guru, siswa, dan orang tua. Guru memahami dan menanggapi konflik tersebut secara berbeda. Berdasarkan berbagai pengalaman hidup, pola terlihat dalam bagaimana guru menghadapi dilema moral, menunjukkan perbedaan tingkat kepekaan dan pemahaman moral serta etika. Beberapa menanggapi dengan memprioritaskan kebutuhan ego, yang lainnya memberi prioritas untuk norma sosial dan kelembagaan sehingga menopang ekspektasi yang kuat, namun yang lain memegang yang lebih fleksibel dan pandangan sensitif yang memperhatikan berbagai klaim moral. Pendidikan guru, pra, dan jabatan dapat memfasilitasi pengembangan pemahaman moral dan kepekaan etika di antara guru. Etika dan moral dalam perancangan pembelajaran. Model pembelajaran biasa dilakukan didasarkan pada apa yang Jackson 1986 sebut sebagai pembelajaran mimetik yang memberikan sentral untuk transmisi pengetahuan faktual dan prosedural dari satu orang ke orang lain melalui proses yang pada dasarnya meniru. Instruksi meniru biasanya mencakup 5 langkah yang sangat mirip dengan ADI. Yang pertama yaitu tes, yang kedua hadir, yang ketiga lakukan atau evaluasi, yang keempat penghargaan kinerja yang benar atau remediasi kinerja yang salah, dan yang kelima maju ke unit berikutnya. Tetapi ada cara lain untuk melakukan pembelajaran. Jackson menyebutnya sebagai pembelajaran transformatif, bukan dengan menambahkan pengetahuan ke otak peserta didik seperti instruksi mimetik. Pengajaran transformatif mencoba mengubah peserta didik dengan cara yang lebih mendasar. Ini didasarkan atas pernyataan dari Cranton 1994. Dalam pembelajaran ini, peserta didik mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar mereka. Dalam pembelajaran transformatif, seorang guru peduli kepada peserta didik secara utuh. Guru tidak hanya memperhatikan peningkatan kinerja tes, tetapi juga dengan peningkatan karakter. Pengajaran dan pendidikan guru telah lama menganggap ilmu ini bersifat moral. Fenstermacher 1990 menegaskan bahwa dimensi moral selalu hadir ketika seseorang mencoba untuk mengajar orang lain. Apa yang membuat pengajaran sebagai upaya moral adalah tindakan manusia yang dilakukan terhadap manusia lain. Dengan demikian, hal-hal yang adil, benar, dan baik akan selalu ada. Ketika seorang guru meminta seorang peserta didik untuk berbagi sesuatu dengan peserta lain, mendamaikan perselisihan antar peserta didik, menetapkan prosedur untuk siapa yang akan melakukan kegiatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, atau membahas kesejahteraan peserta didik dengan guru lain, pertimbangan moral akan selalu ada. Jadi, guru juga bisa memberi masukan kepada perancang pembelajaran, karena perancang pembelajaran biasanya tidak hadir saat peserta didik belajar. Haruskah mereka puas dengan kinerja sebagai satu-satunya kriteria untuk sukses? Dapatkah mereka mengabaikan kebutuhan yang lebih luas dan lebih mendasar dari peserta didik seperti kebutuhan transformatif? Sama seperti bidang pengajaran dan pendidikan guru yang mulai merangkul dimensi moral dari praktek mereka, demikian pula perancangan pembelajaran. Ada dua alasan. Yang pertama, perancangan pembelajaran adalah upaya manusia sebanyak pengajaran tatap muka, dan semua upaya manusia pada dasarnya bersifat moral. Dan yang kedua, bagi perancang pembelajaran yang lebih berfokus pada dimensi pembelajaran yang lebih tinggi atau lebih mendalam dan pengajaran yang berlindung dalam prinsip-prinsip moral, maka pembelajaran transformatif mungkin akan terjadi lebih baik bagi peserta didik maupun perancang pembelajaran.
Jika berfokus pada cara di mana perancang pembelajaran melakukan dan melihat pekerjaan mereka dalam kaitannya dengan pengguna yang akan menggunakan produk pembelajaran, maka praktik merancang interaksi pembelajaran menjadi usaha moral. Seorang perancang pembelajaran harus mengembangkan kompetensi tradisional seperti yang direkomendasikan oleh Ritchie, Fields, dan Foxon 2001. Pengembangan kompetensi tersebut diyakini dapat menghasilkan pembelajaran mimetik yang efektif bagi peserta didik. Semakin mahir desainer dalam kompetensi yang dinyatakan, semakin besar kemungkinan peserta didik akan menguasai tujuan pembelajaran yang dimaksudkan. Namun, ada yang lebih daripada perancangan pembelajaran menguasai kompetensi ini. Green 1999 menyatakan bahwa pembentukan conscience atau hati nurani melampaui pembelajaran pada tujuan tertentu. Dalam bukunya Voices: The Formation of Conscience, Green menegaskan bahwa para guru tidak akan pernah mencapai tujuan pendidikan tertinggi kecuali mereka fokus pada hati nurani atau conscience. Green mengidentifikasi 5 jenis conscience. Setiap conscience berhubungan dengan profesi perancang pembelajaran. Yang pertama, conscience of craft. Conscience of craft mengacu pada keinginan seseorang untuk mematuhi standar profesi yang seringkali tidak dinyatakan tetapi bersifat menyeluruh. Saat mengerjakan sebuah patung, seorang seniman berusaha untuk memenuhi standar seni yang baik. Kadang-kadang standar ini dibuat eksplisit, di lain waktu lebih ilusif, tetapi tetap kuat dalam mengarahkan karya pematung. Membandingkan karyanya dengan karya seni yang paling dihormati, pematung terus berupaya untuk memenuhi standar tertinggi, bukan karena karya itu akan menghasilkan lebih banyak keuntungan, tetapi karena pematung ingin menjadi seniman yang baik. Seorang perancang pembelajaran juga dapat mengembangkan conscience of craft dengan berjuang untuk keunggulan di luar apa yang mungkin diminta oleh pengguna. Semakin mengembangkan conscience of craft-nya, semakin baik pembelajaran yang dihasilkan. Seorang perancang pembelajaran mungkin dengan cepat menghasilkan prototipe pertama dan kemudian secara metodis dan tanpa henti mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan guru tentang cara meningkatkan pembelajaran. Tidak ada yang menuntut perancang begitu teliti. Perancangnya hanya memiliki conscience of craft yang berkembang dengan baik, tidak pernah puas dengan sesuatu yang orang lain sebut cukup baik. Yang kedua, conscience of membership. Conscience of membership terkait erat dengan craft. Seorang perancang pembelajaran mungkin bertanya, apa artinya menjadi anggota dari profesi ini? Apa yang harus saya lakukan? Apa hutang saya pada profesi saya? Setiap profesi memiliki normanya sendiri, cara perilakunya yang dapat diterima. Orang yang mungkin berpendapat bahwa walaupun perancangan pembelajaran sebagai bidang yang telah menghasilkan norma, norma ini tidak sekuat yang seharusnya, dan kelemahan ini bisa jadi akibat perancang tidak menafsirkan pekerjaan mereka memiliki tujuan moral. Seorang perancang pembelajaran yang telah membantu mengembangkan perkuliahan di perguruan tinggi menyesali bagaimana tenggat waktu menghalangi kualitas kerja. Dia memiliki sebuah naskah dan baru mulai membuat sesuatu dan menyelesaikannya seminggu sebelum perkuliahan dimulai. Dia menyadari bahwa perkuliahan itu tidak berhasil. Faktanya, hanya sepertiga dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut menunjukkan bahwa mereka akan mengambil perkuliahan lanjutan. Yang ketiga, conscience of sacrifice. Green menggambarkan conscience of sacrifice sebagai mengatakan kebenaran dan menepati janji. Conscience ini menyebabkan seseorang bertindak lebih dari sekadar untuk kepentingan pribadi. Green berpendapat bahwa seorang pendidik harus melakukan tindakan yang melampaui batas tugasnya. Setiap tindakan kepedulian atau kebaikan yang dilakukan ditujukan untuk kebaikan orang lain memiliki karakteristik ini. Ketika ditanya apakah seorang mahasiswa pernah melampaui persyaratan dalam kuliah, dia menjawab, "Mengapa saya ingin melakukan itu?
Apa menurutmu saya gila? Green mungkin mengatakan bahwa conscience of sacrifice mahasiswa ini tidak berkembang dengan baik. Sebaliknya, peserta lain dalam kuliah online menyelesaikan tidak hanya semua persyaratan, tetapi juga berkontribusi pada diskusi online 3 kali lebih sering dari rata-rata kelas. Di kelas yang terdiri dari 53 mahasiswa, mahasiswa rata-rata mengakses discussion board sebanyak 152 kali, sedangkan mahasiswa ini mengaksesnya sebanyak 421 kali. Dan kualitas kontribusinya jelas lebih banyak dari kebanyakan. Conscience of sacrifice berlaku sama untuk perancang pembelajaran. Apakah perancang benar-benar jujur pada tim perancang lainnya dengan peserta didik yang menjadi pilot pembelajaran? Sejauh mana perancang bertindak karena kepedulian terhadap mereka yang akan mengalami pembelajaran, serta bagi mereka yang bekerja dalam tim? Ada kritik yang mengatakan bahwa hal ini realistis. Perancang pembelajaran mungkin menikmati bertindak berdasarkan naluri moral dari kepedulian, pengorbanan, atau mendapati janji. Tetapi mereka berada di bawah tekanan konstan untuk menghasilkan, untuk menyampaikan produk, dan mereka tidak dapat diminta untuk mendengarkan suara conscience ini ketika mereka hampir tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan ahli materi pembelajaran. Memang ada kendala pada perancang seperti pada semua pendidik untuk mengabaikan aspek pekerjaan mereka yang lebih dalam dan lebih luas jangkauannya. Tapi sebenarnya itu intinya, semakin seseorang mengabaikan tujuan moral fundamental dari pekerjaannya, semakin kurang efektif produk yang dihasilkan. Apakah suara conscience yang dikemukakan Green terlalu tinggi? Jawabannya adalah tidak, karena bidang tersebut perlu menjangkau lebih dalam dan lebih tinggi pada saat yang sama jika sebuah disiplin ilmu ingin terus berkembang. Yang keempat, conscience of memory. Green berbicara tentang conscience sebagai cara untuk memanfaatkan masa lalu seseorang, membangun tradisi yang unik bagi seseorang. Dia menyebut jenis memori ini rootedness. Manusia menurutnya memiliki kebutuhan yang kuat untuk di-root, untuk mengetahui dari mana mereka berasal dan seperti apa mereka sebelum ini. Ini tampaknya menjadi jenis conscience yang terabaikan dalam perancangan pembelajaran. Masa lalu sering dipandang oleh peserta didik baru sebagai hal yang tidak relevan. Beberapa mempertanyakan perlunya mempelajari apa yang dilakukan perancang pembelajaran sebelum internet diciptakan. Namun ada banyak hal dalam sejarah bidang ini untuk menginformasikan masa kini, banyak yang mendorong perancangan pembelajaran ini ke arah yang baru. Conscience of memory juga menyarankan bahwa perancang pembelajaran perlu lebih menggambarkan siapa mereka sebagai individu. Pendirian seperti itu untuk menerapkan proyek perancangan pembelajaran dengan hati-hati, memastikan bahwa perancang dapat memanfaatkan kekuatan, bakat, dan minat unik mereka sendiri saat mereka merancang pembelajaran baru. Dan peserta didik perlu memiliki cara untuk berbagi siapa mereka dan bagaimana keinginan, tujuan, dan pengalaman mereka sendiri berkaitan dengan topik yang dipelajari. Yang terakhir, conscience of imagination. Conscience of imagination berbicara tentang kreativitas seseorang, kemampuan seseorang untuk mencoba sesuatu untuk pertama kalinya, kemampuan seseorang untuk membayangkan cara baru, singkatnya memimpin. Apakah mereka suka memikirkan diri mereka sendiri dengan cara ini atau tidak? Perancang pembelajaran adalah pemimpin. Mereka ditugasi untuk meningkatkan pembelajaran. Hanya melestarikan cara yang dapat diterima tetapi hampir tidak efektif untuk pembelajaran bukanlah pekerjaan yang memuaskan. Perancang pembelajaran harus imajinatif. Mereka harus menghindari melihat diri mereka sendiri sebagai teknisi yang dipekerjakan untuk menghasilkan produk pembelajaran yang terbentuk sebelumnya. Sebaliknya mereka harus siap untuk menyarankan pendekatan alternatif yang mungkin tidak pernah dipertimbangkan oleh pengguna mereka. Untuk melakukan ini, mereka harus memiliki kesadaran imajinasi yang berkembang dengan baik. Demikian pula peserta didik yang mengalami pembelajaran yang dihasilkan oleh perancangan yang baik harus diarahkan untuk berpikir dengan cara baru, seperti yang telah dijelaskan oleh Maxine Green 2000 dengan sangat fasih
Melepaskan imajinasi peserta didik adalah tujuan utama dari pendidikan yang baik. Agar perancang pembelajaran dapat melepaskan imajinasi orang lain, mereka harus bekerja dengan cara yang meningkatkan imajinasi mereka sendiri. Perancang pembelajaran benar-benar menggunakan kerangka kerja untuk meningkatkan praktik mereka melalui penilaian refleksif. Tindakan membedakan mana yang benar dan yang salah. Dalam teori Green, penilaian refleksif adalah inti dari pembentukan conscience. Semakin seseorang belajar bagaimana membuat penilaian yang bijaksana berdasarkan pemikiran reflektif, semakin orang tersebut akan mengembangkan conscience of craft, membership, sacrifice, memory, dan imagination.